Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perlu kita sadari bahwa di Indonesia ini angka kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi dan masih menjadi salah satu masalah serius yang mempengaruhi keselamatan masyarakat. Berdasarkan data dari Korlantas Polri, sepanjang tahun 2024 terjadi sebanyak 221.000 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah itu, 23.000 kasus berakhir dengan korban meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini adalah sebuah angka yang sangat memprihatinkan, angka yang sangat tinggi sekali. Setiap nyawa yang hilang adalah kehilangan yang besar bagi keluarganya dan juga bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, kecelakaan juga menyebabkan puluhan ribu korban luka berat dan juga luka ringan, serta menimbulkan kerugian material yang angkanya bermiliar-miliar rupiah. Melihat fakta itu, saudara-saudaraku, sangat penting bagi kita sebelum meninggalkan rumah untuk melakukan beberapa amalan dan juga melafalkan doa-doa perlindungan yang tidak menyalahi syariat Islam. Baik itu perjalanan yang akan dilakukan, perjalanan yang jaraknya dekat, apalagi perjalanan yang jauh dan membutuhkan waktu tempuh yang lama. Baik itu perjalanan untuk keperluan duniawi maupun untuk keperluan ibadah kepada Allah. Sangat penting bagi kita untuk selalu mengingat Allah dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi kepada Anda semua beberapa amalan yang rutin dilakukan oleh Rasulullah dan juga beberapa doa yang sebaiknya kita baca dan kita lakukan sebelum melakukan perjalanan. Saya ingin kita semua, Anda semua, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama perjalanan, diberikan keselamatan, berangkat dalam kondisi selamat, pulang dalam kondisi selamat dan berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, saudara-saudaraku, kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Dengan mensubscribe channel ini, Anda telah mendukung gerakan kebaikan dan amal soleh. Dengan men-share video ini, Anda telah berbagi kebaikan dan pasti dinilai pahala oleh Allah. Karena kata Rasulullah, barang siapa mengajarkan suatu ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Silakan tulis doa dan hajat Anda di kolom komentar. Hajat dan doa apa saja, agar kita dapat mengaminkan doa dan hajat itu bersama-sama. Semoga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, bergembira, disenangkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah mengajarkan kita untuk senantiasa bersandar hanya kepadanya dalam setiap detik kehidupan kita. Kita tidak boleh menyandarkan hidup kita selain kepada Allah. Membaca doa sebelum bepergian memberikan kita keyakinan bahwa perjalanan kita berada dalam lindungan Allah, bebas dari masalah, diselamatkan dari mara bahaya, dan diiringi dengan keberkahan yang semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, seperti biasanya, silakan disiapkan alat tulisnya, penanya disiapkan, kertasnya disiapkan, supaya bisa mencatat apa saja yang perlu dicatat, supaya nanti tidak bingung lagi apa yang perlu dilakukan ya sebelum melakukan perjalanan. Silakan dicatat. Kalau memang tidak punya pulpen, tidak punya kertas, silakan di screenshot, tidak apa-apa. Silakan diingat-ingat, silakan di-share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, supaya semuanya selamat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini adalah beberapa amalan dan juga doa yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum melakukan perjalanan, atau bepergian. Yang pertama dicatat, berwudu. Ya, berwudu seperti wudunya sholat, seperti akan melakukan sholat. Jadi wudu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang menjaga wudu sebelum perjalanan, ia berada dalam keadaan suci,
yang itu dapat menjadi sarana untuk mendapatkan perlindungan Allah selama perjalanan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat itu berkata, ya Allah, ampunilah hambamu ini karena ia tidur dalam keadaan suci. Ini hadisnya sahih, hadis riwayat Ibnu Hibban. Dengan demikian, jika kita berwudu sebelum melakukan perjalanan, malaikat pun akan turut mendoakan keselamatan kita selama perjalanan. Wudu juga merupakan perisai atau perangkat perlindungan dari gangguan setan. Dalam perjalanan, manusia bisa menghadapi berbagai godaan atau kesulitan yang tidak terlihat. Wudu membantu menjaga diri agar tetap dalam perlindungan Allah dari gangguan itu. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang berwudu lalu menyempurnakan wudunya kecuali setan akan menjauh darinya. Ini juga hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim. Memulai perjalanan dengan berwudu adalah bentuk ikhtiar, memohon keberkahan kepada Allah. Dengan wudu kita memohon kepada Allah agar perjalanan menjadi lancar, agar perjalanan diberkahi, dan supaya kita diberi keselamatan. Kemudian yang kedua, kita disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan. Sholat sunnah safar ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah ketika akan meninggalkan suatu tempat. Suatu ketika Rasulullah bersabda, "Idza kharajta min manzilika fashalli rak'ataini tamtana'ika makhrajas su'i wa idza dakhalta ila manzilika fashalli rak'ataini tamna'anika madkhalas su'i." Kalau kamu mau keluar rumah, lakukan sholat 2 rakaat. Dengan itu akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Dan jika engkau masuki rumahmu, lakukanlah sholat 2 rakaat juga. Itu akan menghalangimu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian dalil sholat safar yang kedua apa? Ma khalafa ahadun ala ahlihi afdalu min rak'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridus safar. Tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk ditinggalkan seorang hamba bagi keluarganya daripada 2 rakaat yang dia kerjakan di tengah tempat mereka ketika hendak melakukan perjalanan. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, ini terkait sholat safar, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yanzilu manzilan illa wada'ahu bi rak'ataini. Sesungguhnya Rasulullah tidak tinggal di suatu tempat kecuali beliau meninggalkan tempat itu dengan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Anas bin Malik. Jadi dengan ditanya ini amalan sahih atau batil, benar atau kafir atau syirik, jangan ditanya. Semuanya ini diamalkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Rasulullah. Lalu bagaimana niat dan tata cara melakukan sholat sunnah safar itu? Menurut Imam Nawawi, sholat safar ini disunnahkan bagi orang-orang yang hendak bepergian dan boleh dilakukan di waktu apapun. Artinya orang yang mau bepergian boleh melakukan sholat safar di malam hari ataupun di siang hari. Cara melakukan sholat safar ini tidak berbeda dengan sholat sunnah lainnya, tidak berbeda dengan sholat sunnah qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud ataupun sholat duha. Jadi ketentuannya sama dengan ketentuan sholat sunnah 2 rakaat pada umumnya. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatas safari rak'ataini lillahi ta'ala. Silakan dicatat, silakan ditulis, atau langsung dihafalkan juga lebih bagus. Usolli sunnatas safari rak'ataini lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnatas safar rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat sunnah perjalanan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Menurut Imam Nawawi, pada rakaat pertama setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun. Ya, jadi rakaat pertama Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah, terus dibaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah,
membaca surat Al-Ikhlas. Oke, baik ya. Setelah sholat 2 rakaat itu selesai, dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Jadi ayat kursi itu juga berisi tentang ayat-ayat perlindungan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa doa yang dianjurkan untuk dibaca setelah selesai sholat safar? Ini silakan ditulis atau di screenshot, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asta'inu wa 'alaika atawakkalu. Allahumma dhallilli su'ubata amri wa sahhil 'alayya masyaqqatas safari warzuqni minal khairi aktsara mimma atlubu wasrif anni kulla syarrin rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Allahumma inni astahfidzuka wa astau'iduka nafsi wa dini wa ahli wa aqaribi wa kullama an'amta alayya wa alaihim bihi min akhirati wa dunya wahfadna ajma'in min kulli su'in ya karim. Jadi silakan dibaca lagi, silakan ditulis, di screenshot, tidak apa-apa. Artinya apa? Ya Allah, hanya kepadamu aku meminta tolong, hanya kepadamu aku berpasrah. Tuhanku, tundukkanlah bagiku segala kesulitan urusanku, mudahkan untukku hambatan perjalananku, anugerahkan aku sebagian dari kebaikan melebihi apa yang aku minta, palingkanlah dariku segala kejahatan. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Ya Allah, aku meminta penjagaan dan menitipkan diriku, agamaku, keluargaku, kerabatku, dan semua yang telah kau berikan kepadaku, baik kebaikan ukhrawi maupun duniawi. Lindungilah kami dari segala kejahatan, wahai Zat yang Maha Pemurah. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap selesai membaca doa di atas, dianjurkan untuk memulai dan mengakhirinya dengan bacaan tahmid Alhamdulillah disertai dengan bacaan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah selesai. Kemudian setelah itu yang ketiga, setelah keluar rumah menutup pintu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya untuk memperoleh manfaat dan tiada pula kuasa untuk menolak mudarat melainkan dengan pertolongan Allah. Ini sahih juga doanya, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian membaca doa lagi, Allahumma a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Sekali lagi, Allahumma a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Baik, silakan dicatat atau di screenshot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesesatan dan menyesatkan orang lain, dari berbuat dosa atau mengajak orang lain berbuat dosa, dari melakukan kezaliman atau dianiaya oleh orang lain, dari menyakiti atau disakiti oleh orang lain. Ini juga sahih doanya, hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Kemudian selesai ya tahapan doanya. Yang keempat, ketika mau naik kendaraan darat, sepeda motor, mobil, bus, odong-odong atau yang lainnya, silakan dibaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza
wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Silakan ditulis, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baik, bagaimana? Sudah hafal ya? Sudah ditulis semua, sudah dicatat, sudah di screenshot. Artinya apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak akan mampu menguasainya, dan sungguh kami akan kembali kepada Engkau wahai Tuhan kami. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, fadilah dari doa ini apa? Sebenarnya kita itu kosong, tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa. Jika kita sekarang bisa melakukan sesuatu, bisa mendengarkan video ini, maka sebetulnya bukan kita yang bisa mendengarkannya, tetapi karena Allah mengizinkan kita untuk mendengarkan video ini. Jika seandainya Anda mampu mengamalkan amalan dan doa ini, maka bukan Anda yang mampu, akan tetapi karena Allah membuatmu mampu untuk melakukan amalan ini. Jadi seperti itu kira-kira ya. Makanya artinya tadi, wahai Tuhan yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak akan mampu menguasainya, maka sesungguhnya kita itu tidak mampu apa-apa, bahkan untuk mengendalikan kendaraan kita nggak bisa. Makanya dengan doa ini kita meminta Allah untuk menyelamatkan kita, mengendalikan perjalanan kita dari kita berangkat sampai kita pulang. Baik ya, yang tadinya bannya itu mau menginjak kerikil, kemudian dibelokkan sama Allah, diselamatkan, atau batunya disingkirkan dari jalan. Kalau ada kayunya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kemudorotan di tengah jalan, Allah hilangkan kemudorotan itu dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, silahkan diamalkan doa dan amalan ini. Jika hendak bepergian terutama ya, silahkan di-share video ini supaya banyak yang mendapatkan manfaatnya. Baiklah saudaraku, mari kita jadikan amalan ini bentuk ikhtiar dan juga tawakal kepada Allah. Semoga dengan demikian Allah senantiasa melindungi kita dalam setiap perjalanan dan menghindarkan kita dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.